dia yang bukan siapa-siapa itu, yang bukan Bisa anak jenderal, yang bukan anak raja, yang bukan anak pendiri bangsa gitu, yang bukan ketua umum partai, yang bukan konglomerat gitu, yang dari daerah gitu, gitu, bisa jadi pemimpin gitu. Itu kan contoh yang baik. Lalu dia sendiri yang merusaknya, yang gitu. membunuhnya kira-kira. Apakah semudah itu ketika 3 partai disetujui mengusulkan amandemen, ya kan? Apakah di MPR prosesnya juga semudah itu gitu? Apakah tidak ada pelibatan publik yang luar biasa? Kenapa kemudian orang-orang atau di inner circle Jokowi ini begitu ngotot untuk mendorong agar Jokowi 3 periode? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya ya yang makin hari makin tambah kece ini. Tentu kekecehan ini berkat support teman-teman yang sudah subscribe, sudah mantengin updatean terbaru dari podcast saya. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang gantengnya sudah luar biasa, rapi banget nih hari ini. Konsultan ternama kita. Selamat datang Pak Ferry Muhlis, Kang Ferry. Selamat berpuasa Cak Hamid. Iya. Pak Bro Ferry puasa atau gimana? Puasa. Puasa, alhamdulillah. Kewajiban kita sebagai umat Islam. Amin, luar biasa. Jadi ini udah hari keberapa kita ini puasa ini hari? Hari ke-9 menuju 10. 9 menuju 10. Dan hari ini ada momentum yang luar biasa karena hari ini di saat puasa ini ada gerakan mahasiswa yang hari ini demo besar-besaran di Jakarta, bahkan se Indonesia mulai seminggu ini terkait desakan isu utama yaitu tentang wacana 3 periode Jokowi yang makin hari kayaknya makin menguat saja. Nah ini menurut saya penting untuk kita diskusikan, untuk kita angkat sejauh mana kira-kira atau kenapa kemudian orang-orang atau di inner circle Jokowi ini begitu ngotot untuk mendorong agar Jokowi 3 periode. Apakah ini hanya di orang-orangnya saja atau sebetulnya juga pertanyaan besarnya apakah ini sebetulnya juga keinginan Jokowi yang ya kalau bahasa filosofi Jawanya itu apa ya, memakai tangan ketiga lah, tidak tangan sendiri untuk speak up. Nah, menurut Kang Ferry gimana itu? Gini, saya akan mulai dari yang agak jauh dulu. Oke. Ya. Setiap presiden, apalagi yang sudah duduk 2 periode, itu akan punya tantangan tersendiri. Tantangan para presiden itu banyak ya. Tapi yang umum terjadi, biasanya satu soal naiknya harga-harga yang merupakan hajat hidup orang banyak. Apakah BBM, apakah sembako gitu kan. Itu tantangannya. Lalu tantangan itu akan berhadapan dengan tuntutan. Tuntutannya itu turunkan harga. Itu sejak tahun 65 kan Tritura 3 tuntutan rakyat itu salah satunya turunkan harga. Soekarno jatuh salah satunya karena harga-harga melambung tinggi. Soeharto jatuh salah satunya karena harga-harga melambung tinggi. Sehingga pemerintah yang mampu mengendalikan harga itu insya Allah akan bertahan dengan baik. Nah, tinggal soal kebijakannya. Nah, persoalan naiknya harga-harga ini di negara demokrasi seperti kita tidak bisa memang dikendalikan oleh pemerintah karena harga itu mekanisme pasar. Betul. Tapi tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah itu menjadi penting, kebijakan itu. Nah, dalam konteks ini misalnya seharusnya Pak Jokowi menegur, memberikan tindakan jika perlu mengganti menteri-menteri terkait, apakah menteri perdagangan, apakah menteri pertambangan dan energi dan lain-lain ya. Nah, kalau soal yang kedua misalnya kenaikan BBM gitu, saya kira tidak ada persoalan kalau BBM yang naik itu memang BBM yang mekanismenya mekanisme pasar. Betul. Ya kelas middle up seharusnya tidak perlu protes premium, Pertamax dan Pertamax Plus naik gitu. Betul. Silakan beli di Shell atau beli di yang lain kan lebih tinggi harganya gitu kan. Betul. Tetapi Pertamina ya sebagai institusi yang dapat misi atau yang dapat mandat dari pemerintah untuk menyediakan pasokan, seharusnya menjamin pasokan premium
Dan Pertalite ya. Nah, dan Pertalite gitu, termasuk solar. Betul. Itu ketersediaannya mencakup di seluruh tempat. Di sini mungkin pentingnya lebih urgen bantuan langsung BBM tadi, misalnya ada di setiap provinsi atau kabupaten kota disiapkan satu pom yang memang tersedia gitu, ketimbang BLT minyak goreng gitu. Walaupun itu tetap langkah-langkah yang populer lah ya, karena itu dilakukan oleh pihak pemerintahan. Jadi persoalan tuntutan yang dua ini masih relevan dilakukan oleh mahasiswa yang berdemo hari ini, dan itu masih sesuai dengan kebutuhan rakyat banyak. Nah, kalau demonstrasi terkait 3 periode itu sudah selesai tadi malam. Ya, 1 hari sebelum berdemonstrasi, Presiden dengan menteri-menterinya melakukan rapat secara khusus membahas kesiapan pemilu tahun 2024. Dan sudah di-close. 1, pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Besok KPU Bawaslu akan dilantik gitu. Sehingga menjadi tidak relevan lagi kalau demonstrasinya masih mempersoalkan itu. Kalau hanya itu saja gitu. Iya, tapi apalagi kalau diperbincangkan, wah kami tidak percaya dan lain-lain. Wah itu udah pernyataan resmi negara gitu. Iya, tapi ini kan injury time kan, konsolidasi itu kalau seandainya hanya itu gitu kan nggak mungkin mahasiswa langsung drop di hari ini gitu ya. Sedangkan pernyataannya kemarin gitu atau semalam gitu. Dan apalagi juga ada semacam ketidakpercayaan. Nah, karena ini kan ditunggu-tunggu. Statement Jokowi ini, declare ini ditunggu-tunggu. Tak kurang yang bergerilya kan Lord Luhut umpamanya kan, itu kan otomatis dianggap tahu. Kalau menurut saya justru mahasiswa sebagai agen of social change ya, masih punya peran yang sangat signifikan. Buktinya sebelum turun besar-besaran sudah direspon. Betul. Itu kan keren, selamat mahasiswa Indonesia. Ya, itu keren gitu. Dan kalau saya jadi mahasiswa, saya bangga sekali gitu. Artinya apa? Peran-peran itu diperhitungkan. Tapi kan begini ya. Dalam politik itu kan misalnya antara tuntutan supaya jangan 3 periode itu kan artinya ada orang yang ada kelompok tertentu yang ingin memperpanjang masa jabatan presiden, ada kelompok tertentu yang ingin memperpendek masa jabatan presiden. Dua-duanya melanggar konstitusi. Ini kan bukan memperpendek, yang kedua ini kan memang konstitusinya memang segitu. Ya, kalau yang kedua itu memang ada orang yang turunkan Jokowi misalnya kan. Oh ya, kan turunkan belum waktunya gitu. Artinya sama ya. Betul. Pada posisi itu yang satu ingin memperpendek kan dia belum masih habis masa jabatannya, yang satu ingin memperpanjang. Pada tingkat wacana di negara demokrasi itu sesuatu yang biasa. Tetapi jangan lupa ketika itu keluar dari para pemegang kebijakan, ya, anggota kabinet misalnya, pemimpin partai gitu, itu sesuatu yang luar biasa dahsyat, ya kan? Kenapa? Karena negara ini sudah mempercayai sistem demokrasi. Betul. Kita tahun 98, berdarah-darah gitu. Saya aktivis 98 ya. Betul. Dan saya salah satu pemimpin demonstrasi 98 karena saat itu saya menjabat ketua MPM IAIN periode 97-98. Jadi sejarahnya kebetulan yang tidak bisa dihindari gitu. Jadi kalau para menteri itu beberapa ya, dan ada juga beberapa ketua partai menggulirkan wacana seperti itu menjadi kurang elok. Betul. Kenapa? Karena konflik kepentingan akan dibaca oleh publik, apalagi oleh oposisi, sebagai upaya untuk ingin menikmati jangka kekuasaan lebih lama lagi. Betul. Gitu. Kekuasaan itu kan manis, luar biasa nyamannya, gitu kan? Candu kan? Gitu. Power of. Sementara kalau Pak Jokowi sendiri, sepanjang yang saya baca, itu kan sudah 2 kali pernyataan sebelumnya. Bahkan yang pertama kali kasar, orang yang ingin berpanjang masa jabatan, orang yang bicara 3 periode seperti menampar muka saya misalnya. Itu kan 2 kali pernyataan sebelumnya. Di yang akhir, di yang kasus yang sekarang, memang seperti agak melunak. Dalam pengertian seperti tidak tegas gitu. Seperti tidak tegas ya. Termasuk yang terakhir ini juga sebagian pihak menganggap betul-betul tidak mendeklar, karena kan
ya tetap dilaksanakan, tidak penundaan, nggak ada penundaan, nggak ada. Enggak, itu declare itu. Declare. Itu saya pelajari betul, saya baca, saya lihat itu declare clear ya. Clear Jadi ya, kalau yang sekarang ini clear. Jadi kalau sekarang ini para penunggang ya mempersoalkan itu sebenarnya sudah basi gitu. Karena clear itu ya, pernyataan resmi negara yang disampaikan oleh presiden pasca rapat yang melibatkan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang pemilu itu, dan detail kan dibahas. Atau dilihatnya nanti tindakan para menterinya seperti apa. Jangan-jangan Tito kayak kemarin masih di hadapan anggota DPR RI itu yang bilang ya ketika ada pernyataan ketua asosiasi kepala desa ingin declare 3 periode, itu nggak ada salahnya karena nggak melanggar konstitusi, kata Tito kan. Iya, memang semua jenis keinginan di negara demokrasi itu kan bagian dari hak menyatakan pendapat. Betul. Tapi juga jangan lupa bahwa demokrasi itu juga ada prosesnya. Misalnya begini, apakah semudah itu ketika 3 partai disetujui mengusulkan amandemen? Ya kan? Apakah di MPR prosesnya juga semudah itu gitu? Apakah tidak ada pelibatan publik yang luar biasa? Dan jangan lupa, saya akan yakin akan muncul satu kekuatan dahsyat di negara ini yang akan turun dengan kekuatannya untuk mengamankan konstitusi. Dan ini berbahaya. Paling nggak sinyal itu udah mulai hari ini. Nggak usah saya sebut kekuatan itu kekuatan apa gitu. Atas nama konstitusi mereka bisa turun menyatakan bahwa ini telah melanggar konstitusi. Lalu negara dalam kondisi darurat, bahaya. Gitu. Demokrasi ini harus dijaga. Gitu. Tapi bahwa dalam berdemokrasi itu wacana dan lain-lain gitu dibicarakan dalam bingkai demokrasi, dalam konteks debat pengayaan wacana gitu. Wacana dalam bingkai menyusun kemungkinan-kemungkinan. Karena bukan tidak mungkin ya, misalnya pada suatu hari disusun karena para pemimpin ini masih muda sudah jadi presiden gitu. Lalu dibikin saja jadi 3 periode pembatasannya. Kan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Betul. Gitu. Kemungkinan itu tetap ada karena perubahan itu tetap ada. Tapi jangan lupa bahwa politik ini kan walaupun seni kemungkinan ya, sekarang itu sudah seperti matematika, gitu, seperti survei politik gitu. Kita sudah tahu siapa yang akan menang dan lain sebagainya. Karena ada variabel-variabel sebelumnya yang kita bisa baca. Saya pribadi dalam banyak sekali kesempatan ketika ditanya dan diskusi dengan kawan-kawan, saya menyatakan tidak mungkin perpanjangan 3 periode ini. 2 saja alasan mendasarnya. Jokowi ini anak kandung reformasi, gitu. Dia yang bukan siapa-siapa itu, yang bukan anak jenderal, yang bukan anak raja, yang bukan anak pendiri bangsa gitu, yang bukan ketua umum partai, yang bukan konglomerat gitu, yang dari daerah gitu, gitu, bisa jadi pemimpin gitu. Itu kan contoh yang baik. Lalu dia sendiri yang merusaknya, yang gitu. Membunuhnya kira-kira. Kan menurut saya, makanya kan di pernyataan awal Pak Jokowi menyatakan ini seperti menampar muka saya gitu. Dan dalam konteks itu saya percaya pada komitmen beliau gitu. Tetapi bahwa orang-orang di sekitarnya, nah ini tantangan tadi ya, tantangan presiden ya, ini pasti terjadi juga di era Pak SBY gitu kan. Yang sebenarnya kalau mau bergerak dibikin 3 periode mungkin kan ada juga pernyataan dari kubu Demokrat kan, ada tapi kami tidak melakukannya misalnya. Karena para menteri itu kan ketika kekuasaan berganti kan dalam tanda petik nggak menggaransi bahwa dia akan jadi lagi itu berkuasa lagi. Dalam tanda petik nganggur atau ke samping gitu kan. Betul. Nah disinilah kita harus belajar pada negara-negara yang demokrasinya sudah maju. Kita lihat Obama 2 periode berkuasa, lalu dia sekarang jadi artis, lebih kaya karena dia jadi narsum di mana-mana dan mahal sekali gitu. Atau bikin center-center kayak Habibie Center gitu kan. Di luar negeri juga center-center tuh banyak. Atau juga misalnya tetap memegang partai politik kayak Bu Mega atau Pak SBY walaupun tidak langsung gitu kan. Jadi harus dipikirkan para mantan presiden itu tetap bisa berkiprah di bidang yang lain gitu. Lalu para mantan menteri saya kira harus berpijak pada prinsip bahwa kekuasaan itu saling berganti gitu. Giliran siapa tahu masih dipakai dari lagi. 277 juta penduduk, Anda menjadi menteri itu berkah luar rahmat biasa. Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Terpilih dari 277 juta penduduk dia menjadi menteri gitu. Apalagi ada yang 2 periode. Masa sih mau
mau ngeyel 3 periode gitu. Tapi kalau persoalannya pada persoalan takut program itu tidak dilanjutkan oleh periode berikutnya, itu konsekuensi politik. Dan klasik itu, alasan klasik itu. Itu konsekuensi politik gitu. Betul. Dan kita nggak bisa memaksakan diri untuk agar Program kita dilanjutkan oleh pemerintah presiden berikutnya itu wajib melanjutkan. Dia pasti punya visi sendiri kan? Punya visi sendiri, punya gitu. mimpi sendiri. Betul. Nah, tetapi itu kan ada ruang negosiasi di situ. Misalnya ada kekhawatiran IKN tidak dilanjutkan, gitu kan? Ya, kayaknya itu yang ada jadi ruang-ruang negosiasi dengan para calon presiden mendatang gitu. Dan saya kira kan dari sisi urgensi, saya pribadi menyatakan pindahnya ibu kota itu memang urgen karena Jawa yang terlalu sentral ini, penduduk yang terlalu berpusat di kawasan megapolitan kan, Tangerang Selatan tempat kita berpijak aja padatnya kayak apa gitu. Dan saya kira dipindah ke Kalimantan Timur itu hal yang tepat ya. Dari sisi area. Nah, soal landscape dan lain-lain ada ahli-ahli lah, bukan bidang saya. Jadi kesimpulannya clear bahwa pernyataan tadi malam Pak Jokowi menyatakan bahwa pemilu tidak ditunda, masa jabatan tidak diperpanjang gitu kan. Kita fokus pada mensukseskan pemilu 2024, lalu besok akan dilantik juga. Dan dilantik bukan karena ada demo, memang waktunya hari ini tanggal 11 April selesai, tanggal 12 akan pelantikan kan. Saya kira sudah cukup clear lah. Gitu. Pertanyaannya, apa yang membuat orang-orang di inner circle Jokowi ini begitu confident untuk mendorong 3 periode ini? Hitungan matematisnya seperti apa? Kan begini ya. Sempat ramai kan soal big data dan lain sebagainya. Saya orang survei ya. Survei sosial media, apalagi big data dan yang dijadikan rujukannya itu Twitter misalnya, itu tidak bisa menggambarkan persepsi orang per orang. Dan metode pengambilan sampelnya juga bermasalah gitu. Karena di Indonesia ini berapa pengguna aplikasi-aplikasi tertentu gitu kan, bahwa semua orang menggunakan handphone betul. Tapi saya misalnya lebih suka menggunakan Facebook, Cak Hamid lebih suka menggunakan IG, Instagram gitu. Itu kan juga sesuatu yang berbeda gitu. Karena itu akurasi survei di Indonesia sampai hari ini masih dipercaya multi-state random sampling dan wawancara langsung. Gitu. Wawancara by phone aja kan menyisakan pertanyaan yang banyak. Nah, apalagi kami ini pelaku survei, berapa lama sih orang ditelepon gitu? Kita ini kalau ada telepon di handphone kita nggak kenal aja ngangkat udah males gitu. Wawancara itu kan bisa minimal setengah jam ya. Kadang-kadang malah 40 menit tatap muka itu. Lah ini di telepon berapa lama orang mau menerima? Berapa lama? Apalagi ditanya variabel tadi data diri gitu. Oh, sekolah tamat-tamat, itu aja sesuatu yang luar biasa gitu. Kecuali yang simple pertanyaannya, betul-betul simple gitu. Dan pada lembaga-lembaga baru yang baru berdiri tidak pernah punya pengalaman, gampang cross checknya, googling aja lembaga itu pernah ada survei nggak sebelum, lalu mengklaim survei by phone, dari mana datanya gitu. Lembaga-lembaga yang lama itu masih punya data yang bisa diolah karena pada saat survei wawancara itu ada data diri di belakang itu, ada database, ada nomor telepon dan lain sebagainya. Itu pun harus cross check masih digunakan nggak teleponnya. Gitu. Artinya data yang dipunya itu udah hasil random. Betul. Kalau itu 70%-nya dipakai lagi itu masih ada penjelasan secara metodologi gitu. Tapi yang betul-betul nggak punya data sama sekali lalu klaim survei by phone lalu publish dan lain-lain, itu sebenarnya bukan tidak percaya, patut dipertanyakan. Seperti itu. Nah, Pak Luhut mengatakan big data ada 113 juta atau sekian gitu. Ya kan kita semua di lembaga survei mempertanyakan itu gitu. Dan kita pengalaman kan berhadapan dengan survei-survei yang komunikasi publik ya, komunikasi di sosial media dibaca sebagai keberpihakan gitu. Nggak bisa wacana
dengan ingin memilih itu sesuatu yang berbeda gitu. Sehingga dulu saya punya pengalaman gitu. Ya, survei kami dihadapkan dengan satu tim lain yang di sosial media gitu. Oh, di desa ini menang, di desa ini menang. Saya sampai bingung saat itu. Ini keren sekali ini mesinnya sampai ke situ. Padahal ketika kita cross check di desa itu, apakah juga stay di desa itu orang itu, atau seperti Cak Hamid dia datang dari desa Lenteng Sumenep, tinggalnya di sini misalnya. Atau Kang Ferry dari Gandasoli. Saya kira kan kayak begitu ya. Iya. Lalu yang kedua mungkin saja ada tadi kepentingan-kepentingan lain gitu. Kalau Pak Jokowi jadi presiden lagi, ya saya masih tetap jadi menteri lagi, atau paling tidak jadi komisaris utama di BUMN dan lain-lain. Atau karena ini dan lain-lain gitu. Yang pendorong utamanya Pak Luhut ya masih berkuasa sejengkal lah banget gitu. Tapi saya kira kan demokrasi itu memberi ruang pada siapapun untuk bisa berkuasa. Dan demokrasi itu juga itu tadi, jangan lu lagi gitu. Giliran gitu. Kita jengah dengan Pak Harto yang 32 tahun berkuasa gitu. Betul. Saya zaman kecil itu, saya kecil lihat TV Presiden Soeharto. Udah gede Presiden Soeharto. Betul. Kapan nih presiden berganti gitu. Betul. Ya sangat wajar orang ketika maunya meragukan, kembali ke tadi tentang meragukan statement Jokowi, termasuk karena memang wacana 3 periode ini motor utamanya adalah Luhut gitu kan. Dan Luhut ini orang yang sangat dipercaya oleh Jokowi. Sampai ada anekdot siapapun presidennya, menterinya Luhut aja gitu kan. Gitu. Dan ini dia yang mendorong gitu kan. Ya kita kembali bahas tadi soal Pak Harto ya. Luhut ini kan produk Orde Baru. Ya. Dan orang-orang Orde Baru ini kan masih banyak yang berkuasa. Emang Pak Prabowo bukan orang Orde Baru. Jadi memang bicara demokrasi gitu. Pada orang-orang yang pernah lama di kekuasaan yang otoriter gitu. Memang questioning gitu kan. Gitu. Tetapi saya percaya Bapak Jokowi itu produk reformasi. Bahwa kemudian tuduhan tentang oligarki dan lain sebagainya, saya sebagai pengamat menilainya siapapun dengan kekuatan seperti Pak Jokowi akan melakukan hal yang sama. Dia harus rangkul seluruh kekuatan, dan tiap kekuatan itu punya kepentingan. Kalau menurut saya, bukan kelompok-kelompok ini yang mengendalikan Pak Jokowi. Saya pribadi menilai Pak Jokowi lah yang sekarang mengendalikan kelompok-kelompok ini. Gitu. Artinya mau bilang bahwa sebetulnya juga wacana 3 periode dari Jokowi juga? Enggak. Justru kalau saya membacanya kan begini, cara membacanya gini. Pak Jokowi ini kan rahimnya PDIP kira-kira. Hari di mana 3 ketua umum partai menyatakan dengan dalam tanda petik ya, 3 periode, dengan frame masyarakat menginginkan 3 periode, hari itu juga kan PDI menyatakan menolak. Artinya apa? Makan siang di sini ya silahkan, makan siang di sini ya jangan, mungkin begitu gitu. Gitu kan? Gitu. Tapi bahwa dalam politik itu tes suhu itu kan biasa. Itu kan sama kayak ombak ya, metode pemasaran gitu kan. Kita tes ombak, tes suhu gitu. Ini coba nih produk ini laku apa enggak gitu. Kira-kira kayak begitu. Kayaknya tapi memang sekali lagi negara ini kan demokrasinya baru ya. Sehingga berisiknya minta ampun gitu. Walaupun di awal Pak Jokowi sudah menyatakan sama seperti menampar muka saya gitu. Lalu kawan kita Mas Kodari dengan bersemangat ini 3 periode semakin mendapatkan pendukungnya. Lalu 1-2 relawan Jokowi juga tampil. Kecurigaan kan muncul seolah-olah itu datang dari Pak Jokowi. Kalau saya pribadi tidak percaya itu. Seorang presiden itu ya, kalau sudah bicara menyatakan secara clear gitu, itu seperti menampar muka saya dan lain sebagainya. Itu pernyataan yang dahsyat gitu. Beda dengan posisinya tadi, Bapak mau nyalon gubernur nggak? Ya aku ramikir. Itu kan itu biasa gitu. Kayak Pak Ganjar sekarang pernah nggak saya clearly menyatakan akan maju presiden? Gitu. Tapi kalau kampanyenya kan masa ya nggak mau maju presiden? Betul. Dilihat dari kampanye gitu. Kan? Tapi kalau orang yang sedang duduk di kekuasaan, apalagi presiden, pemerintahan presidensial ini
itu kan kekuasaan tangan presiden tuh luar biasa kuat. Makanya harus dibatasi. Kalau nggak kayak raja dia. Kayak raja, betul. Ada potensi ke arah sana. Ya Bung Karno kan begitu. 20 tahun berkuasa. Dari 45 sampai 65. 20 tahun kan? Kira-kira. Pak Harto 32 tahun gitu. Orang menghadap kan udah kayak menghadap ke raja gitu. Betul. Kalau sekarang itu menghadap presiden, ya presiden. Tapi kan ada batasannya gitu kira-kira loh. Apalagi batasan-batasan lain ya. Kalau undang-undang. Oke, pertanyaan terakhir. Dengan kekuasaan Jokowi yang luar biasa di parlemen menguasai sedemikian rupa, jika Kang Ferry jadi Jokowi, setuju 3 periode atau tidak? Enggak, 2 periode. Karena kalau saya jadi Jokowi dan saya menduga Pak Jokowi pikirannya sama dengan saya. Asik. Dia ingin meninggalkan legasi. Dia ingin meninggalkan nama baik. Dia ingin meninggalkan warisan. Ingat dia punya anak yang sekarang jadi wali kota, dia punya mantu yang sekarang jadi wali kota. Bisa jadi kingmaker ke depannya gitu. Jadi maksudnya itu terlalu berisiko ya. Dan tadi ya jangan lupa itu kan orang tuh hanya berasumsi bahwa Pak Jokowi itu punya kekuatan yang dahsyat di parlemen. Penguasa sejatinya kan para ketum partai, bukan Pak Jokowi itu sendiri. Kecuali Pak Jokowinya ketum partai, ketum PDIP, kan dia bukan gitu. Emang kalau Bu Mega nelpon Pak Jokowi nggak ngangkat. Sama juga kalau Pak Jokowi nelpon Bu Mega nggak ngangkat. Artinya kan kekuatannya bargaining yang setara gitu. Apalagi dengan partai-partai lain. Saya kira negara ini kita harus bersyukur proses reformasi 98 telah memunculkan orang yang tidak diduga-duga menjadi wakil presiden, gitu kan? Betul. Gitu. Sama juga orang yang dulu kita demo habis-habisan masih tampil sampai hari ini. Nggak tumbang-tumbang. Pak Wiranto kan. Ada terus di tiap zaman. 98 kita berhadapan dengan Pak Wiranto gitu. Tapi sampai sekarang masih berkuasa ketua Timpres gitu. Ya itulah demokrasi ngasih ruang gitu. Partai yang dulu sangat bahkan oleh Gus Dur pernah dibubarkan gitu. Tetap berkibar dan lain sebagainya. Nah, demokrasi memberikan ruang itu, ruang negosiasi. Yang penting konstitusinya kok, dan konstitusi ini harus dijaga Oleh kita, betul. Nah, yang menjaga kita semua rakyat Indonesia punya kewajiban dan tentu alat-alat negara. Saya kira saya respect betul dengan Panglima TNI yang dalam banyak keputusannya menjadikan konstitusi sebagai dasar. Contoh kecil, apakah anak-anak anggota PKI boleh berpartai, boleh ikut nyalon? Ya memang boleh, kenapa harusnya tidak? Boleh, gitu. Apakah anak ya maaf misalnya saya ini cucunya tokoh Masyumi gitu. Apakah saya jadi Masyumi sekarang? Kan enggak. Gitu. Dengan sesuatu yang berbeda gitu. Padahal Masyumi juga dilarang oleh negara dulu kan. Ya. Lalu muncul demonstrasi dan lain sebagainya yang menentang pada Panglima. Kalau dia bicaranya konstitusi memang seperti itu gitu. Yang tidak boleh itu kan anggota PKI yang terlibatnya. Betul. Apalagi yang sah secara putusan pengadilannya. Kalau anak-anaknya dia mau kerja di mana apa segala macam ya masa nggak boleh. Betul. Masa harus litsus juga gitu. betul. Sepakat itu. Saya kira gitu. Oke. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, ini tadi perbincangan luar biasa dengan Kang Ferry ini. Yang sengaja kita hadirkan dalam rangka merespon wacana 3 periode yang menyebabkan mahasiswa turun hari ini. Dan saya kira sepakat bahwa mahasiswa itu adalah agen of change, agen perubahan. Tuntutannya itu pasti murni gitu, bahwa ada penumpang gelap ya dimanapun ada penumpang gelap selalu akan ada. Tapi jangan kemudian penumpang gelapnya yang jadi utama, jadi penumpang utamanya. Jadi itu mungkin saja dari obrolan kita. Kesimpulannya silahkan simpulin dari teman-teman dan kita berjumpa lagi di episode yang lain. Dan jangan lupa bagi yang baru gabung, baru ketemu channel ini, silahkan subscribe YouTube saya, terus kemudian like. YouTube-nya apa? Cak Hamid. Jadi Cak Hamid. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Okay, thank you for watching and subscribe, bro.